Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang rente. Yang pertama, pengertian dan macam-macam rente. Rente adalah sederetan modal yang dibayarkan atau diterima setiap jangka waktu tertentu yang besarnya tetap. Setiap modal tersebut disebut angsuran. Jadi rente ini bisa dikatakan juga sebagai angsuran. Berikut adalah macam-macam rente. Rente berdasarkan saat pembayaran angsuran. Yang pertama adalah rente pranumerando, yaitu rente yang dibayarkan atau diterima pada awal periode. Jadi kalau bahasanya pra berarti nanti dibayarkan atau diterima pada awal periode. Yang kedua adalah rente postnumerando, yaitu rente yang dibayarkan atau diterima pada akhir. Jadi kalau postnumerando itu dibayarkannya atau diterimanya di akhir periode. Kalau pra itu di awal, kalau post itu di akhir. Yang B, rente berdasarkan jumlah angsuran. Rente terbatas, yaitu rente yang jumlah angsurannya terbatas. Yang kedua, rente kekal, yaitu rente yang jumlah angsurannya tidak terbatas. Yang C, rente berdasarkan langsung atau tidaknya pembayaran pertama. Yang pertama, rente langsung, yaitu rente yang pembayaran pertamanya langsung sesuai perjanjian. Yang kedua, rente yang ditangguhkan, yaitu rente yang pembayaran pertamanya ditangguhkan beberapa periode. Selanjutnya, nilai akhir rente. Nilai akhir rente adalah jumlah seluruh angsuran dan bunga-bunga yang dihitung pada akhir masa tabungan berakhir. Nilai akhir rente dinyatakan dengan NA. Jadi simbolnya nanti untuk nilai akhir rente itu simbolnya adalah NA, N besar dan A besar. A, nilai akhir rente pranumerando. Berarti kalau pra itu pembayaran atau diterimanya di awal, ya. Nilai akhir rente pranumerando adalah nilai akhir suatu rente yang angsuran terakhirnya sudah mengalami pembungaan selama 1 kali pembungaan karena pembayaran angsuran dilakukan setiap awal dari jangka waktu pembayaran. Ya kan? Jadi pembayarannya atau angsurannya dilakukan setiap awal waktu pembayaran. Nah, di sini modal itu disimbolkan sebagai M, kemudian bunga itu disimbolkan sebagai I kecil atau P%. Sedangkan periode disimbolkan dengan T kecil. Nah, untuk rumusnya mencari nilai akhir rente, perhatikan di sini berarti NA itu sama dengan M kali 1 plus I kali 1 plus I pangkat T min 1, kemudian dibagi dengan I. Untuk NA adalah nilai akhir rente, M adalah modal awal, kemudian I adalah suku bunga, dan T adalah banyaknya periode. Kita ke contoh soal. Setiap awal tahun, Pak Hendra menyimpan uang di bank sebesar 6 juta rupiah. Jika bank tersebut memberikan bunga 3% per tahun, tentukan uang Pak Hendra setelah menabung selama 4 tahun. Sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah M atau modal awalnya, yaitu 6 juta. Kemudian I atau suku bunga di sini 3% per tahun. Nah, 3% itu sama dengan 3 per 100, sehingga sama dengan 0,03 per tahun.
Kemudian periodenya atau T-nya di sini adalah 4 tahun. Nah, kemudian setelah semua ditulis untuk yang diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita tulis rumusnya. NA itu sama dengan M, ya, sama dengan M kali 1 plus I kali 1 plus I pangkat T dikurangi 1 dibagi semuanya dengan I. Kita masukkan satu-satu. M-nya adalah 6 juta, kemudian satunya masih tetap, ya. I-nya itu adalah 0,03. Kita ganti semua, satunya masih tetap, I-nya itu 0,03, T-nya itu adalah 4, ya. Kemudian satunya masih tetap. Kemudian I-nya di bawah itu 0,03. Nah, sekarang yang di dalam kurung kita akan kerjakan terlebih dahulu. 1 ditambah 0,03 itu sama dengan 1,03. Yang 6 juta masih tetap. Kemudian ini 1 ditambah 0,03 hasilnya 1,03. Nah, kemudian ya di sini kita hitung lagi. Untuk 1,03 pangkat 4 dikurangi 1. Berarti 1,03 kita pangkatkan dulu, ya, kita pangkatkan dulu, hasilnya baru dikurangi 1. Hasilnya 0,125 sekian. Nah, setelah semuanya dihitung, baru terakhir kita kalikan semua. 6 juta, ya, kali 1,03 kali 0,125 sekian, ya, hasilnya baru dibagi dengan 0,03. Nah, ketemunya hasil akhirnya adalah 25 juta sekian-sekian. Jadi uang Pak Hendra setelah 4 tahun adalah 25.854.854 rupiah. Contoh yang kedua. Setiap awal bulan Pak Andra menabung di bank sebesar 200.000. Bank tersebut memberikan bunga 0,4% per bulan selama 3 tahun. Tentukan uang Andra setelah menabung selama 3 tahun. Kita tulis dulu yang diketahui untuk modal awal, ya, itu 200.000. Ya, kemudian I-nya itu adalah 0,4% per bulan, ya. 0,4% per bulan itu sama dengan 0,004. Berarti 0,4 per 100 sama dengan 0,004. Jadi untuk suku bunganya 0,004 per bulan. Nah, kemudian T-nya, perhatikan, T-nya itu adalah 3 tahun, ya. Nah, karena di sini ada perbedaan, ya, di sini satuannya untuk I-nya adalah per bulan, sedangkan T-nya adalah per tahun, maka untuk T-nya, ya, kita rubah ke bentuk bulan, ya. Di sini 3 tahun berarti 3 kali 12, karena 1 tahun ada 12 bulan, ketemunya 36 bulan. Ingat, ya. Jadi satuan untuk suku bunga dengan periode itu harus sama. Nah, tadi di awal untuk suku bunganya itu satuannya bulan, kemudian T-nya itu tahun, maka harus ada yang dirubah biar sama. Nah, kalau sudah sama, sudah diketahui semua, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, di situ NA sama dengan M kali 1 plus I kali 1 plus I pangkat T dikurangi 1, semuanya dibagi dengan I. Kita masukkan satu persatu, ya, M-nya 200, kemudian satunya masih tetap, I-nya itu 0,004, satunya masih tetap, I-nya 0,04, kemudian T-nya itu 36, ya. Karena tadi sudah kita rubah ke 36 bulan supaya sama dengan suku bunganya. Kemudian satunya masih tetap.
Yang di bawah I itu 0,04. Nah, kemudian ya, yang dalam kurung untuk 200 masih tetap kita ke bawah, kemudian 1 ditambah 0,04 itu 1,004. Kemudian 1 ditambah 0,004 1,004. Pangkatnya masih sama, kemudian satunya juga masih sama. Yang di bawah juga masih sama. Nah, kemudian yang ini akan kita hitung terlebih dahulu nih, ya. Ya, ini kita hitung ya. 1,004 pangkat 36 ya, itu hasilnya berapa? Nah, kemudian dikurangi 1. Nah, setelah ketemu hasilnya, baru dikalikan dengan 1,004, kemudian kalikan lagi dengan 200.000, hasilnya kemudian dibagi dengan 0,004. Nah, ketemunya untuk hasil akhirnya adalah 7.758.000 sekian. Jadi uang Andra setelah menabung selama 3 tahun adalah 7.758.532 rupiah. Nah, sekarang kita ke nilai akhir rente post numerando. Ingat bedanya, kalau pranumerando itu pembayarannya atau diterimanya di awal, tapi kalau post numerando itu pembayaran atau diterimanya itu di akhir. Nilai akhir rente post numerando adalah nilai akhir ya, nilai akhir suatu rente yang angsuran terakhirnya belum mengalami pembungaan. Di sini masih sama, untuk modal itu disimbolkan dengan huruf M besar, kemudian suku bunga itu I kecil atau P%. Nah, kemudian untuk rumus akhirnya, untuk nilai akhir rente post numerando NA itu sama dengan M kali 1 plus I pangkat T dikurangi 1. Semuanya dibagi dengan I. Untuk NA-nya adalah nilai akhir rente, kemudian M-nya adalah modal awal, I adalah suku bunga, dan T adalah banyaknya periode. Sekarang kita ke contoh soalnya. Setiap akhir tahun Bu Handa selalu menyimpan uang di bank sebesar 4 juta rupiah. Jika bank tersebut memberikan bunga 4% per tahun, tentukan uang Bu Handa setelah menabung selama 5 tahun. Diketahui, kita tulis dulu yang diketahui, M atau modal awalnya adalah 4 juta. Kemudian I atau suku bunganya 4% per tahun, sesuai dengan yang ada di soalnya. 4% per tahun itu sama dengan 0,04 atau 4/100. Kemudian periodenya selama 5 tahun. Nah, setelah diketahui semua, kita tulis, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. NA itu sama dengan M kali 1 plus I pangkat T dikurangi 1, semuanya dibagi dengan I. Kita masukkan satu persatu, M-nya itu 4 juta, kemudian satunya masih tetap, kemudian I-nya itu 0,04, kemudian T-nya itu 5, kemudian satunya masih tetap. Nah, kemudian di sini yang di dalam kurung kita akan hitung terlebih dahulu. 1 ditambah 0,04 itu sama dengan 1,04 ya. Kemudian 4 jutanya masih tetap, satunya masih tetap, 0,04 di bawah juga masih tetap. Nah, di sini kemudian kita akan menghitung terlebih dahulu untuk yang pangkatnya di dalam kurung. Jadi 1,04 ya, 1,04 dipangkat 5 ya, pangkatkan dulu 5, kemudian baru dikurangi 1, itu hasilnya adalah 0,216 sekian. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 4 juta, kemudian dibagi dengan 0,04.
Sehingga ketemunya di sini adalah 21 juta sekian. Contoh yang kedua. Setiap akhir bulan, Bu Ana selalu menyimpan uang di bank sebesar 2.500.000. Jika bank tersebut memberikan bunga 0,3% per bulan, tentukan uang Bu Ana setelah menabung selama 5 tahun. Kita tulis dulu yang diketahui M-nya itu adalah 2.500.000 ya, kemudian suku bunganya atau I itu 0,3% per bulan. Sehingga itu menjadi 0,003 per bulan. Nah, T-nya itu 5 tahun. Perhatikan di sini. Karena I-nya itu satuannya bulan, maka untuk T ya kita akan merubahnya satuannya menjadi bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan, berarti karena ini 5 tahun berarti 5 kali 12. Ketemunya adalah 60 bulan. Nah, setelah kita tulis semua baru kita masukkan ke dalam rumusnya. NA itu sama dengan M kali 1 plus I pangkat T dikurangi 1. Kita ganti semuanya dibagi I tadi ya. Berarti kita ganti sekarang M-nya itu 2.500.000, satunya masih tetap 1. Kemudian I-nya kita ganti 0,03, kemudian T-nya ingat ya, T-nya dipakai adalah bulan ya. Itu 60. Kemudian satunya ini masih tetap dan I yang terakhir itu 0,003. Nah, sekarang kita hitung untuk yang di dalam kurung 1 ditambah 0,003 itu 1,003. 2.500.000-nya masih tetap, kemudian min 1 di belakang masih tetap, dan yang 0,003 di bawah juga masih tetap. Nah, sekarang kita hitung untuk 1,003 dipangkat 60 hasilnya berapa ya, kemudian hasilnya dikurangi 1, nanti hasilnya berapa, baru dikalikan dengan 2.500.000 ya, kemudian hasilnya berapa, setelah tahu hasilnya baru dibagi dengan 0,003. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah 164 juta sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.